Fashion People, Happy New Year! Nah, di tahun 2023 ini udah ada resolusi apa nih? Ngomongin soal resolusi, kayak udah jadi habit nggak sih? Bahwa pergantian tahun kita tuh perlu resolusi dari tahun ke tahunnya. 1, 2, atau bahkan banyak harapan agar kita tuh mampu meraih pencapaian hidup yang much better than last year. Oh ya, nulis daftar resolusi tahun barunya yang gampang-gampang aja, biar nggak susah buat diwujudin. Syukur-syukur bisa ngebantu kita merubah perubahan gaya hidup yang lebih baik setiap harinya. Nah, yang resolusinya pengen diet dan juga menerapkan pola hidup sehat, yuk sini merapat. Karena kita bakal awali tahun 2023 ini dengan semangat health dan juga body goals dengan diet dan pola hidup sehat yang pastinya nggak cuma jadi tren aja. Nah, Fashion People, sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang diet dan juga hidup sehat, firstly kita bahas dulu nih, sebenarnya apa sih pola hidup sehat dan juga diet sendiri? Terus saling berkorelasi nggak ya? Nah, buat yang penasaran, kita ketahui dulu deskripsi dari keduanya. Nah, diet adalah jumlah asupan makanan yang cara dan jenis makanannya udah diatur dan dikonsumsi oleh seseorang untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sedangkan pola hidup sehat adalah gaya hidup atau habit yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari kesehatan itu sendiri, makanan, hingga nutrisi yang dikonsumsi, serta perilaku kita sehari-hari. Terus berkorelasi nggak ya? Yang jelas pasti berkorelasi banget, karena supaya diet yang udah kita terapin dengan susah payah itu dikatakan berhasil alias mampu bekerja dengan baik, ya kita harus mampu dong, dan benar-benar menyeimbangkan antara pola hidup sehat dan juga diet. Masalahnya, kadang kalau kita udah berasa sukses dalam nerapin diet dan juga mampu menghindari hal-hal yang merusak pola hidup sehat, we stop doing that anymore, alias bosen terus berhenti deh buat ngelakuin hal itu lagi. Dan ternyata ini masalah banget. Karena apa? Karena pola hidup yang sehat sebenarnya bagus banget untuk kita terapin sehari-hari. Jadi bukan hanya tren sesaat aja. So, di Before After kali ini kita bakal mengulik lebih dalam seberapa penting sih diet dan penerapan pola hidup sehat itu. Tren hustle culture sekarang yang mengharuskan seseorang untuk terus-terusan bekerja membuat mereka beresiko untuk mendapatkan berbagai penyakit seperti hipertensi, depresi, kardiovaskular, dan lain-lain. Yang mana sebenarnya penyakit tersebut bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Pada kenyataannya, penyakit kronis biasanya berhubungan dengan diet dan gaya hidup yang buruk. Padahal, pola hidup yang sehat seperti diet yang baik, gak merokok dan minum alkohol, serta berolahraga yang cukup bisa mencegah hal tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Mengapa kita harus nerapin pola hidup sehat? Pada dasarnya pola hidup sehat terus dilakukan karena ya memang ini adalah salah satu cara untuk memperkuat kesehatan seseorang. Kalau kita sehat terus, insya Allah panjang umur kan? But yang jelas banyak alasan lain kenapa hal tersebut harus dilakukan. Yang pertama, mencegah berbagai penyakit. Salah satunya adalah kanker kolorektal, yang mana kanker di mana-mana pasti jadi mimpi buruk kan bagi semua orang. Karena merupakan salah satu penyakit dengan kasus kematian yang sangat tinggi. Nah, dilansir dari WHO, pada tahun 2020 kanker menjadi penyebab kematian hampir 10 juta orang di dunia. Bayangin nih 10 juta orang di tahun 2020 aja, masif banget kan? Nah, kanker kolorektal sendiri adalah kanker akibat pertumbuhan dan perkembangan sel-sel abnormal yang terjadi di area usus besar atau rektum, yang sebenarnya adalah salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan gaya hidup sehat. Menurut sebuah studi pada tahun 2018, diet dan gaya hidup berkorelasi dengan kanker kolorektal. Dari data penelitian tersebut, setidaknya 45% kasus kanker kolorektal bisa dicegah dengan pola hidup sehat, seperti diet sehat, beraktivitas fisik, dan BMI atau Body Mass Index normal, serta gak merokok dan minum alkohol, apapun profil genetik orangnya. Yang kedua, mengurangi risiko diabetes tipe 2.
Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020, diet dengan mengkonsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang tinggi ternyata bisa mencegah perkembangan dari diabetes tipe 2. Tahu kan seberapa bahaya penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini? Nah, dari pengertiannya diabetes adalah penyakit mematikan karena pengaruh kenaikan gula darah. Kalau nggak lebih parah dari kematian, diabetes ini bisa mengakibatkan komplikasi yang menyerang ginjal, jantung, dan kebutaan pada mata. Dan di Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 10 negara dengan penduduk penderita diabetes terbesar di dunia, yakni sebanyak hampir 11 juta orang. Itu bukan data kentang ya, tapi berdasarkan data International Diabetes Federation yang dilansir tahun 2019. Dan setiap tahun tentu angka-angka tersebut mengalami kenaikan. Tingginya penderita diabetes nggak lepas dari faktor keturunan maupun gaya hidup. Manfaat yang lain yang bisa kamu dapatkan dari diet dan penerapan pola hidup sehat adalah berhemat. Sehat itu mahal, orang miskin dilarang sakit. Pernah dengar nggak sih frasa ini? Tapi emang bener banget sih, kalau kita sakit, biaya yang kita keluarin kadang-kadang bener-bener gak masuk akal. Dan biaya itu gak cuma duit aja, tapi juga waktu dan tenaga. Banyak sebenarnya orang yang sadar kalau sehat itu mahal. Tapi sayangnya, kesadaran tersebut gak diikuti dengan gaya hidup yang sehat. Kebanyakan orang malah memiliki kebiasaan yang bisa ngerusak kesehatan mereka. Bukannya nggak sadar dengan apa yang dilakukan, tapi kegiatan dilakukan hampir setiap hari itu emang sulit untuk dihilangkan atau udah menjadi habit. Padahal dengan menerapkan pola hidup sehat, artinya kita udah mulai menerapkan prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Next, pola hidup sehat bermanfaat untuk kesehatan mental. Pola hidup sehat itu nggak cuma bermanfaat untuk kesehatan fisik aja loh, tapi juga kesehatan mental tentunya. Menurut sebuah studi pada tahun 2018, ada perbaikan pada kesehatan mental seseorang dalam jangka waktu setahun setelah menerapkan pola hidup sehat. Dengan menjalankan pola hidup sehat, suasana hati kita akan ikut meningkat dan menghangat. Hal ini dikarenakan hidup yang diimbangi dengan pola makan sehat dan rutin berolahraga ternyata mampu meningkatkan produksi hormon endorfin yang ada dalam tubuh, sehingga membuat kita merasa lebih bahagia dan rileks. Manfaat lainnya adalah mempercantik kulit. Perpaduan antara olahraga rutin dan konsumsi makanan bernutrisi ternyata dapat menghasilkan kulit yang sehat dan membuat kita terlihat glowing secara alami. Coba tinggalin kebiasaan buruk deh, seperti merokok, minum minuman beralkohol yang hanya akan merugikan. Dan kita lihat seberapa glowing wajah kamu. Nggak cuma mempercantik kulit aja, ternyata dengan penerapan pola hidup yang sehat dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita lelah mendapatkan beberapa manfaat seperti yang udah kita sebutin tadi, otomatis kepercayaan diri akan meningkat dong. Bayangin aja nih, kalau kita udah rutin ngelakuin kegiatan yang baik untuk tubuh dan hasilnya dapat terlihat dengan jelas. Pasti jadi lebih percaya diri kan? Ya enggak? Dan sebelum akhirnya kita memutuskan untuk nerapin pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, ada sekitar 6 variabel yang perlu banget diperhatiin. Yang pertama, pola makan dan BMI atau Body Mass Index. Nah, pola makan adalah salah satu faktor dalam hidup sehat yang berpengaruh banget pada kesehatan. Buruknya pola makan akan menyebabkan obesitas sehingga seseorang akan lebih rentan terkena penyakit. Yang kedua, olahraga. Berolahraga adalah solusi untuk masalah kesehatan pada umumnya. Dengan menggabungkan olahraga dan diet yang baik, kesehatan kita akan selalu terjaga. Ketiga, tidur. Pola hidup sehat nggak hanya sekedar makan dan olahraga aja, tapi juga termasuk tidur. Begadang bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental loh, jadi jangan sampai begadang ya. Menjaga dan meningkatkan kualitas tidur adalah bagian dari pola hidup sehat. Keempat, penyalahgunaan obat-obatan. Sebenarnya obat akan manjur bila digunakan dengan dosis yang tepat. Apabila dikonsumsi dengan takaran yang gak tepat, akan jadi berbahaya untuk kesehatan. So, hindari konsumsi obat tanpa resep dan anjuran dokter ya. Kelima, aplikasi dari teknologi modern. Teknologi semakin canggih seiring zaman, sayangnya hal ini bisa menjadi pisau bermata dua. Misalnya aja karena cahaya HP dan laptop, seseorang jadi kesulitan tidur dan begadang sehingga mengganggu pola tidurnya. Dan terakhir, rekreasi. Nah, waktu luang adalah salah satu nikmat yang harus dimanfaati. Jika kamu mengabaikannya, akan membawa dampak negatif pada tubuh kamu. Kalau menggunakan cara yang gak tepat untuk manfaatin waktu luang, kita akan berpotensi membahayakan kesehatan karena mengabaikan pola hidup sehat.
Nah, buat yang selama ini agak males-malesan nerapin pola hidup sehat atau udah pernah nerapin tapi nggak berkelanjutan. Nah, setelah tahu betapa banyak manfaat yang bisa kita dapetin dari healthy life, what do you do? Yuk mulai nyoba lagi dan jangan takut untuk mencoba. Setelah ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, jika kamu ingin efektif menurunkan berat badan dan pola makan diet sehat adalah solusi yang tepat. Diet dalam hal ini bukanlah mengurangi porsi makan secara berlebihan, karena pada dasarnya tubuh kita tetap membutuhkan protein dan asupan agar bisa menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kamu pengen banget nih menurunkan berat badan, lebih fokus pada pola makan untuk diet sehat. Di Before After kali ini, Kintana ada beberapa tips yang bisa kamu jalankan agar program diet kamu dapat berjalan dengan baik. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Memiliki bentuk tubuh yang ideal mungkin jadi impian banyak orang. Dan ini penting banget untuk kamu yang ingin tubuh ideal dan bugar menjalani pola makan untuk diet sehat. Tentu aja untuk melakukannya nggak segampang pas kita ngebayangin ya. Gimana nggak susah coba? Mengingat banyak banget makanan lezat di sekitar kita yang nggak bisa gitu aja dilewatin. Tapi yang jelas, kamu harus mulai mengubah pola makan agar efektif menurunkan berat badan. Nah, sebelum masuk ke tips untuk menjalankan pola makan diet sehat, kamu harus perhatiin dulu beberapa hal nih. Salah satunya adalah asupan kalori yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Orang dewasa seenggaknya membutuhkan asupan kalori sekitar 2.150 hingga 2.650 kalori. Kebutuhan kalori ini bisa berbeda tergantung dari jenis kelamin serta usia. Tapi emang penting banget sih untuk memperhatikan berapa asupan kalori yang memang dibutuhin. Dengan memahami asupan kalori yang dibutuhkan tubuh setiap harinya, maka kamu bisa mulai menjalani pola makan untuk diet sehat yang dibutuhkan. Young blood made of gold, a mind you can't control. Berikut beberapa tips yang harus kita jalankan. Yang pertama, jangan menghindari waktu makan. Tips pertama adalah jangan pernah menghindari waktu makan. Kebanyakan orang akan melewatkan sarapan dan makan malam. Padahal, kedua waktu makan tersebut sangatlah penting. Sarapan adalah sumber energi yang kamu perlukan untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan tetap sarapan, maka kita akan mendapatkan asupan kalori yang cukup dan gak bakal lemas. Jelas hal paling utama adalah apa yang kita makan. Mungkin kita bisa memilih sarapan dengan jenis makanan yang lebih sehat, misalnya adalah sayur dan buah yang jelas mampu memberikan asupan nutrisi yang diperlukan bagi tubuh. Nah, makan malam juga menjadi bagian penting yang gak boleh dilewatkan. Makan malam yang sangat disarankan adalah 3 jam sebelum waktunya tidur, di mana waktu yang terbaik adalah sekitar jam 18.30 hingga jam 19.00. Tips kedua, batasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Ketika menjalankan pola makan untuk diet sehat, lebih baik membatasi diri untuk mengkonsumsi gula, lemak, dan garam. Kementerian Kesehatan pun telah memberikan saran jumlah konsumsi ketiga bahan tersebut, yakni untuk gula sekitar 50 gram dalam sehari atau 4 sendok makan, garam 5 gram sehari atau 1 sendok teh, lemak 67 gram dalam sehari atau 5 sendok makan. Nah, dengan memperhatikan asupan gula, garam, dan lemak, maka keinginan kita untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal bisa tercapai. Tapi, emang udah terbukti sih bahwa mengkonsumsi garam, gula, dan lemak berlebih akan menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari diabetes, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Tips selanjutnya, agar pola makan diet sehat bisa efektif menurunkan berat badan adalah dengan menghindari junk food atau makanan cepat saji. Hal ini sendiri karena kandungan kalori yang ada pada makanan cepat saji terbilang tinggi dan gak sebanding dengan nilai gizi yang terkandung. Kebiasaan makan junk food bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan pada tubuh, di mana jelas kita juga akan sulit sekali menurunkan berat badan. Tips selanjutnya, pilih camilan sehat. Nah, kebiasaan ngemil emang udah jadi bagian dari kita ya. Kadang kita pengen makan camilan yang memang terbilang yummy,
kayak gorengan, makanan kemasan, dan lain sebagainya. Tapi makanan tersebut sangat nggak disarankan untuk kesehatan. Apalagi kalau kamu ingin menjalankan pola makan untuk dia sehat. Nah, makanan-makanan tadi harus dihindari ya. Jika kamu ingin ngemil, lebih baik cemilan yang terbukti sehat. Ada banyak sekali camilan sehat yang bisa kamu pilih. Misalnya mengkonsumsi buah-buahan segar di antara waktu makan, yogurt, telur rebus, dan lain sebagainya. Hal yang paling penting adalah tetap memperhatikan kalori yang masuk dalam tubuh. Selanjutnya adalah konsumsi makanan yang tinggi serat. Serat adalah jenis mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Serat emang gak mudah dicerna, tapi mampu memberikan energi kepada tubuh. Serat juga terbukti sangat baik untuk kesehatan tubuh, terutama untuk pencernaan. Mengkonsumsi serat yang cukup akan membantu kamu terhindar dari gangguan pencernaan. Ada banyak sekali jenis makanan yang mengandung serat tinggi, terutama pada buah dan sayur. Untuk buah sendiri, contohnya seperti alpukat, buah beri, apel, nanas, pepaya, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk sayur, contohnya adalah seledri, kangkung, bayam, wortel, kentang, dan lain-lain. Tips terakhir, trik makan sayur. Agar tubuh tetap sehat meski tengah diet, mengkonsumsi sayur dan buah yang bernutrisi tentu memegang peranan penting. Banyak sayur yang mengandung kalori rendah tapi kandungan vitamin dan nutrisinya tetap sehat. Kalau belum terbiasa makan sayuran, coba letakin sayur di bagian tengah piring. Sementara lauk lainnya bisa ditaruh di pinggir piring. Bisa juga loh memulai makan sayur lebih dulu atau sup dengan kuah kaldu yang bening. Tentunya diet akan menjadi lebih sehat dengan vitamin dan juga mineral. Dengan menjalankan tips yang kita share tadi, mudah-mudahan kamu bisa menurunkan berat badan sehat dengan efektif ya. Dan selain dari pola makan, kamu juga harus memperhatikan gaya hidup juga dong. Akan lebih efektif lagi jika kamu tetap berolahraga, minum air putih, dan juga cukup beristirahat. Sesaat lagi, Kintana masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, nah ngomongin soal diet dan juga pola hidup sehat itu bukan cuma tren ya, tapi juga menjadi lifestyle yang harus kita terapkan sehari-hari. Karena dengan menjalani pola hidup sehat, tubuh dapat memiliki imunitas yang kuat, berat badan yang ideal hingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Selain hidup sehat, kebahagiaan juga pastinya sesuatu yang juga pengen kita jalani bukan? Sehat sama bahagia adalah dua hal yang harus kita dapatkan, dan jika keduanya udah kita dapetin, tentu hidup akan terasa lebih sempurna. Meskipun ukuran kebahagiaan orang itu berbeda-beda, tapi pada umumnya ada beberapa good habit yang bisa menjadi pemicunya. Apalagi nih kebiasaan baik seperti pola hidup yang sehat, dan caranya sederhana banget loh. Kebiasaan baik pertama yang gampang banget dipraktekin adalah tersenyum. Percaya atau enggak, ternyata tersenyum bisa membuat kita lebih bahagia loh. Bahkan, gak cuma kita aja yang bahagia, tapi orang lain yang kita ajak senyum pun akan tertular dan bisa ikut merasakan kebahagiaan juga. Saat tersenyum, otak ngelepasin dopamin yang membuat perasaan lebih bahagia. Jadi saat kamu berasa lagi bad mood, keep smiling aja. Terus lihat apa deh yang terjadi. Atau coba dulu memulai setiap pagimu dengan tersenyum pada diri sendiri. Gak cuma tersenyum, ternyata olahraga nggak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik saja, tapi juga ngaruh banget pada kondisi psikis seseorang. Banyak penelitian yang membuktikan ternyata olahraga teratur dapat membantu mengurangi stres, perasaan cemas, dan gejala depresi. Olahraga rutin juga mampu meningkatkan kebahagiaan loh. Nah, kebiasaan baik lainnya yang bisa kamu terapin adalah memiliki tidur yang berkualitas. Gak peduli betapa sibuknya aktivitas yang udah dilakuin, kebutuhan tidur harus tetap dipenuhi. Menurut banyak penelitian, cukup tidur dapat membantu fungsi otak bekerja dengan baik dan membuat emosional menjadi lebih stabil. Orang dewasa membutuhkan sekitar 7-8 jam tidur setiap malam. Jika kamu berasa sering ngantuk di siang hari, berarti tubuh sedang memberikan sinyal bahwa kamu membutuhkan waktu tidur yang lebih lama. Ada beberapa tips agar rutinitas tidur kamu bisa meningkat lebih baik. Yang pertama, catat seberapa banyak waktu tidur yang kamu dapetin setiap malam. Terus, gimana perasaan kamu setelah tidur pada waktu yang tepat. Kedua,
tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Ketiga, gak melakukan apapun selama 1 jam sebelum tidur. Mandi, baca buku, atau apapun yang bisa membuat kamu rileks, dan hindari makan dan minum berat sebelum tidur. Keempat, jaga kamarmu selalu temaram, sejuk, dan juga sunyi. Dan kelima, jika kamu tidur siang, cobalah lakukan hanya 20 menit saja. Gak cuma tidur, kamu juga perlu makan dengan suasana hati yang baik. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi, sebaiknya pilih makanan yang sehat yang berdampak pada fisik dan juga psikis. Ada beberapa makanan yang bisa memengaruhi suasana hati loh. Misalnya aja karbohidrat. Nah, zat ini dapat ngelepasin serotonin, hormon yang menciptakan perasaan senang. Tapi, kalau kita mengkonsumsi karbo, diusahain karbo yang sederhana aja ya. Misalnya kayak kacang-kacangan, terus biji-bijian juga deh. Dan diusahain juga ketika kita mengkonsumsi gula dan tepung, batasannya normal-normal aja alias nggak berlebihan. Selain karbohidrat, protein juga penting loh. Nah, daging tanpa lemak, unggas, kacang-kacangan, dan susu mengandung protein yang tinggi. Kalau karbo ngelepasin serotonin, protein ngelepasin 2 zat yang mampu meningkatkan energi dan juga konsentrasi. Terakhir, hindari makanan olahan atau gorengan ya, sebab makanan ini cenderung membuat kita gampang berasa melo, sedih tak berujung. Intinya fashion people, ketika kita ngerasa tubuh kita udah memberikan alert tanda bahaya, artinya bahwa kita udah harus bener-bener concern dengan apa yang harus kita lakukan. Bahaya banget loh kalau kita nyuakin tanda-tanda alert yang dikeluarin tubuh dan bisa fatal. Terus caranya gimana dong? Caranya simple banget, kita hanya perlu menerapkan pola hidup yang sehat dan juga diet sehat, dimanapun, kapanpun, dari sekarang. Dan gak terasa udah di penghujung acara, so saatnya Kintana pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus Before After setiap hari Rabu pukul 16.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow and bye-bye.